Ancaman militer dari dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal. Bentuk ancaman militer dari dalam negeri yang pertama pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti berikut. Yang pertama DI atau TI, yang kedua PRRI, yang ketiga Permesta, yang keempat pemberontakan PKI Madiun, dan yang terakhir G30 SPKI. Yang kedua, konflik horizontal. Indonesia merupakan negara majemuk karena memiliki berbagai perbedaan dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah keberagaman. Kemajemukan merupakan kekuatan, kekayaan, dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri. Keberagaman Indonesia terdiri atas keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial sama. Contohnya, konflik antar ras, antar etnik, antar agama, dan antar golongan. Yang ketiga, aksi teror bersenjata atau terorisme merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban. Yang keempat, gerakan separatisme. Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan negara sendiri. Kelompok separatisme dalam sejarah Indonesia yang pertama Republik Maluku Selatan atau RMS yang diproklamirkan oleh orang-orang Maluku Selatan di tahun 1950. Yang kedua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang didirikan tahun 1965. Yang ketiga, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang dideklarasikan tahun 1976 dan memutuskan untuk menempuh jalur peperangan dengan pemerintah Indonesia. Yang keempat, Front Revolusioner atau Timur Merdeka atau Fretilin yang melakukan perang melawan pemerintahan Indonesia tahun 1976 ketika pemerintah Indonesia memasukkan Timur sebagai provinsi ke-27. Yang kedua yaitu ancaman militer dari luar negeri. Yang pertama, sabotase. Sabotase adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan senjata atau bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. Sabotase dilakukan untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital negara yang membahayakan keselamatan bangsa. Ciri-ciri tindakan sabotase ini yang pertama terencana, dilakukan secara sengaja dan berdampak besar. Yang kedua, ada pelanggaran batas wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak hanya berbatasan laut, tetapi juga berbatasan langsung dengan daratan negara lain. Yang ketiga, spionase. Spionase merupakan penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Spionase atau tindakan memata-matai termasuk dalam kegiatan intelijen. Artinya, tindakan spionase mengandalkan kecerdasan dan kepandaian seseorang. Yang terakhir yaitu ada agresi militer. Agresi merupakan penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang berskala kecil hingga skala besar. Yang ketiga yaitu ada strategi mengatasi ancaman militer. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif merupakan langkah pencegahan terjadinya ancaman militer terhadap keutuhan NKRI. Upaya preventif dalam mengatasi ancaman militer dari dalam negeri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat kecintaan terhadap tanah air sehingga enggan melakukan tindakan yang mengancam keutuhan NKRI.
Dan yang terakhir, mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman agar tidak terjadi konflik horizontal di lingkungan masyarakat. Yang kedua, upaya represif. Upaya represif merupakan langkah penindakan atas terjadinya ancaman militer yang membahayakan keutuhan NKRI. Upaya represif yang dapat dilakukan yaitu memproses pelaku pengancaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.